Apa nih? Mhm. Oke, sebentar saya buka dulu untuk tugasnya. Nah, ini yang sudah saya buka ini sudah tampak di layar? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, ini tugas yang kemarin kalian kerjakan ya, terkait dengan penghitungan PPh 21. Nah, ini untuk CV Siluet ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi, lalu di sini sudah disediakan data selama tahun 2022, oke ya. Oke, di sini kalau kita lihat ya, CV Siluet ini memiliki 5 pegawai tetap, lalu pada bulan Juli dia mempekerjakan 3 orang tenaga kerja lepas, kemudian masih pada bulan yang sama dia juga memberi selain ada tenaga kerja lepas tadi, ada penghasilan yang diberikan kepada peserta kegiatan, kemudian pembayaran bonus untuk pegawai yang sudah pensiun, lalu honorarium direksi yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, lalu pembayaran jasa konsultasi ke akuntan. Oke, kemudian pada bulan Desember, CV Siluet memberikan bonus pada seluruh pegawai tetap. Ya. Nah, di sini yang diminta adalah menghitung PPh 21 pada bulan Januari, Juli, dan Desember. Lalu diminta untuk mengisi SPT bulan Januari, Juli, dan Desember. Begitu. Sebentar ya. Oke ya, jadi yang diminta ini adalah mengisi SPT bulan Januari, Juli, dan Desember 2022. Oke, sehingga karena diminta mengisi SPT untuk 3 bulan, maka nanti harus ada 3 set. 1721 ini yang mewakili masing-masing untuk Januari, Juli, dan Desember. Oke ya, karena 1721 itu adalah SPT massa sehingga pelaporannya harus dilakukan setiap bulan. Kemudian di soal ini tadi sudah disebutkan bahwa pada bulan Januari itu perusahaan melakukan pembayaran gaji untuk para pegawai tetapnya dan otomatis berarti ada pemotongan PPh 21 juga untuk bulan Januari 2022 sehingga harus dibuatkan SPT massa Januari 2022. Lalu untuk bulan Juli 2022
perusahaan itu membayar gaji selama untuk pegawai tetap untuk bulan Juli tersebut. Kemudian selain itu dia juga melakukan pembayaran penghasilan kepada tenaga kerja lepas, kemudian ada pembayaran kepada peserta kegiatan, kemudian pegawai yang sudah pensiun, kemudian kepada ada yang direksi perusahaan, kemudian ke konsultan ya. Itu semua dipotong PPh 21 dan akan dilaporkan di SPT masa Juli 2022, satu set. Kemudian pada bulan Desember, aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan adalah membayar gaji pegawai tetap dan membayar bonus. Sehingga pada bulan Desember, perusahaan harus membuat SPT massa untuk Desember 2022. Oke, walaupun namanya itu sama-sama massa seperti Januari dan Juli, tetapi nanti ada lembar di mana satu lembar ini ya hanya muncul untuk di masa Desember dan tidak muncul di masa yang lainnya. Oke, nah sekarang kita lihat perhitungan teman kalian ya. Oke, untuk pegawainya tadi ada pegawai tetap ya, ada 5 orang, Aryani, kemudian ada Budi, Prakoso, Caca, kemudian ada Suryawan. Oke, ini untuk yang penghitungan PPh 21 untuk tenaga kerja lepasnya ini mana ya? Ini saya buka punya Mira Naida Putri. Mira, kamu sudah mengerjakan atau belum untuk yang tenaga kerja lepas? Mira ada di sini nggak ya? Oh ada. Halo, Mira? Mira Naida Putri? Tidak ada respon. Kemana ya si Mira ya? Oke, saya buka punya siapa ya? Sebentar. Oke, coba saya lihat punyanya Dini Aulia. Oke, baik. Ini oke sudah dikerjakan. Upah. Hendrawan, Hilman. Oke. Oke.
Oke, kita lihat dulu untuk penghitungan PPh 21 untuk pegawai tetap di bulan Januari. Ya, kita lihat di sini untuk penghitungannya ada gaji per bulan untuk si Aryani ini, kemudian ada tunjangan, kemudian ditambah dengan iuran premi asuransi kecelakaan ya, iuran asuransi kecelakaan yang ditanggung oleh pemberi kerja, kemudian totalnya sekian, kemudian dikurangi biaya jabatan, karena penghasilan brutonya totalnya sudah lebih dari 10 juta, maka biaya jabatan pasti di atas 500, sehingga yang dipakai adalah 500. Lalu di sini dikurangi dengan iuran pensiun yang ditanggung sendiri oleh Aryani. Oke, di sini kemudian kita lihat penghasilan itu per bulan, kemudian dikalikan 12, lalu dikurangi dengan PTKP, karena Aryani suaminya berpenghasilan dan memiliki NPWP, maka untuk tanggungan semuanya dan status pernikahan ikut suami, sehingga untuk Aryani dianggap tidak belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Oke, kemudian dikurangi dengan PTKP, diperolehlah PPh 21 per bulannya 729.220. Oke. Oke, untuk yang lainnya cara penghitungnya sama ya. Jadi untuk pegawai tetap pada prinsipnya sama. Oke, kemudian sekarang saya masuk ke bulan Juli. Nah, di bulan Juli perhitungannya untuk pegawai tetap masih sama ya, PPh 21-nya bisa menggunakan yang di Januari tadi, kemudian tambahannya adalah penghitungan PPh 21 untuk tenaga kerja lepas. Oke, untuk yang himawan itu dia memperoleh upah borongan ya, upah borongan. Oke. Kita lihat di sini upah borongannya 11 juta, sehingga cara perhitungannya kita ikuti di sini sudah betul ya. Jadi karena sudah di atas 10.200.000, maka perhitungannya mirip seperti menghitung PPh 21 untuk pegawai tetap. Hanya bedanya tidak ada biaya jabatan begitu. Oke, jadi upah borongannya tadi dikalikan disebulankan, kemudian disebulankannya oke. Kemudian dikalikan 12, lalu dikurangi dengan PTKP. Oke, statusnya tidak menikah tanpa tanggungan, dapat sekian. Kemudian PPh 21-nya sekian, sehingga PPh 21 per bulan adalah 475. Oke, kemudian untuk Hendrawan, nah ini tampak ya yang saya buka ini ya. Kemudian untuk Hendrawan ini dia menerima upah borongan, dikerjakan dalam waktu 5 hari. Kemudian upah borongannya ini, jadi upah borongan itu upah yang diberikan pada saat yang bersangkutan sudah menyelesaikan pekerjaannya ya. Nah ini kalau kita lihat, oke kita lihat di sini upah borongannya tadi 6,5 per harinya 1.300.000 dikerjakan dalam waktu 5 hari, berarti ini 1,3 diperoleh dari 6,5 dibagi 5. Oke, kemudian sehingga upah per harinya adalah 1.300.000. Oke, di sini Dini menghitungnya rigid ya. Oke, sebentar. Ya, dia menghitungnya rigid seperti ini. Oke. Jadi karena untuk upahnya ini per harinya 1.300.000, nah tetapi ini ya, sebulannya sudah mencapai 6.500.000 ya ini ya. Sebentar. Oh, ya rigid sekali nih. Bagus sih menghitungnya seperti ini. Jadi ini Dini menghitung dia tidak melebihi 4.500.000 pada hari keberapa. Oke, jadi dia sampai dengan hari ketiga itu akumulasinya belum mencapai 4.500.000, sehingga 1.300.000 ini dikurangkan dengan pengurang per hari 450.000, sehingga pengenaan pajaknya adalah yang mestinya yang ini ya. Oke. 42.500. Jadi hari pertama sampai hari ketiga itu
Tapi sebenarnya kalau kamu mau menghitung seperti ini juga, gini nih, bagus sih kalau ngitungnya seperti ini, cuman masalahnya ini pemberian upahnya kan langsung borongan ya. Artinya kalau misalnya kamu mau menghitung dengan cara seperti ini boleh kalau si Hendrawan ini dia menerima upahnya ini per hari. Nah, masalahnya di sini upahnya kan diberikannya borongan. Nah, kalau borongan sebenarnya cara menghitungnya langsung saja loncat ke yang sini. Kamu pakai ini kan kamu masuk di skenario kedua ini ya. Bentar saya bukakan dulu teorinya. Nah, yang ini. Oke, yang tadi yang kamu hitung tadi itu apa namanya? Syaratnya upah hariannya memang seperti ini ya. Jadi perharinya melebihi 450, akumulasinya kurang dari 4.500.000. Tapi ini cara perhitungan apabila uang harian itu tarif uang harian itu memang diberikan harian uangnya, jadi tidak borongan. Nah, kalau yang tadi, yang borongan tadi itu total. Jadi kalau borongan kan berarti nunggu kerjaan selesai, kemudian pada hari kelima baru dia terima uang 6.500.000. Nah, kalau 6.500.000 yang kita lihat di sini, maka dia sebenarnya langsung bisa dihitung menggunakan di kriteria ketiga ya. Jadi upah akumulasi upah tadi sudah melebihi 4.500.000 tapi belum melebihi 10.200.000 sehingga pengurangnya menggunakan PTKP sebenarnya per hari. Oke, jadi ini Din, ini apa namanya? Ini bisa dipakai kalau pemberian upahnya itu per hari. Cuman masalahnya ini borongan ya. Sehingga ini langsung ini aja total hitung saja seperti ini. Total upah untuk 5 hari ini diganti jadi 5 dikalikan 5, 6,5 PTKP untuk 5 hari. Lalu ini dikali 5. Oke, ini adalah upah 5 hari, upah kena pajaknya. Oke. Kemudian PPh 21 upah PPh 21-nya adalah sebesar ini gitu. Ya. Jadi ini adalah potongan PPh 21 pada saat si Hendrawan ini menerima pada hari kelima. Jadi dia nanti terima uangnya 6.500.000 dikurangi 281.250 begitu. Sehingga ini nggak perlu ya. Oke. Ini tidak perlu yang ini ya. Home. Nanti clear content. Nih. Nah, berubah semua. Nah, oke, berarti ini saya clearkan saja. Berubah. Ada yang nyambung soalnya. Nggak apa-apa. 6.500.000. Oke, seperti itu ya. Oke, sehingga kalau mau menghitung apa ini? Oh, ini nggak usah nih ya. Oke, ini untuk Hendrawan. Lalu untuk Hilman, nah Hilman ini dia kebetulan upah per harinya 450, lalu total dia bekerja selama
total upah borongan juga 900. Oke, sehingga karena masuk dalam kriteria pertama di sini ya, jadi upah sampai dengan upah perharinya sampai dengan 450, totalnya 4.500.000 sehingga dia tidak dikenakan PPh 21. Oke, kemudian untuk Muhandi. Muhandi ini dia menerima penghargaan. Nah, untuk penghargaan ini memang ini ya tarif dikalikan dengan penghasilan bruto ini sehingga ya dapatnya sekian. Lalu untuk Bambang yang menerima bonus, jadi ini bonus sebenarnya harusnya diberikan ketika yang bersangkutan masih kerja. Tapi ternyata perusahaan baru berkesempatan memberikan pada saat yang bersangkutan sudah pensiun. Jadi ini ceritanya bonus untuk pegawai yang sudah pensiun, sehingga ini dihitungnya betul seperti ini. Tarif dikalikan dengan penghasilan bruto. Lalu untuk Budi, mana Budi? Sebentar. Untuk Muhandi itu tadi dia nggak punya NPWP ya, jadi seharusnya ini dikenakan 20% lebih tinggi. Seperti itu, gede ya. Jadi sebelum dikalikan berapa? Oh, oke. Lalu untuk Budi, kok Budi? Maaf Bu, itu yang diganti yang di Salah ya? Bambangnya. Oh, maaf. Oh, kebalik ya. Harusnya di atasnya ya. Harusnya Muhandi, oke. Kali 120%. Muhandi yang Mbak punya. Bambang honorarium untuk direksi yang tidak merangkap. Oke, di sini sudah dikunci tidak merangkap sebagai pegawai tetap, tapi dia memperoleh penghasilan tadi sebagai bagian dari Dewan Direksi. Sehingga untuk Budi, mana Budi ini, ya ini menghitungnya betul ya, seperti ini, tarif dikalikan penghasilan bruto. Oke, kemudian untuk Hakim, karena dia adalah, kamu bisa pakai yang ini nih sebenarnya. Sebentar, saya lihat dulu. Udah benar ini. Oke, kategorikan pegawai yang bukan pegawai yang menerima penghasilan ini ya 50% dari penghasilan bruto. Betul, ini sudah betul. Kemudian tinggal dikalikan dengan tarif. Ya, ini sudah sip ya. Untuk yang hakim sudah betul cara perhitungannya begitu. Oke, kemudian sekarang tadi bonus. Nah, sekarang bonus. Bonus Untuk yang di bulan Juli ini apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Total upah borongan. Kalau ada yang mau bertanya langsung saya disela saja. Ibu, izin bertanya Bu. Ya. Untuk yang kalau nggak salah Hendrawan yang tadi upah borongan 5 hari, itu kan saya juga menghitungnya sama seperti Dini di awal-awal. Mana? Siapa tadi? Yang Hendrawan. Ya, betul. Itu kan tadi saya menghitungnya seperti Dini di awal-awal. Saya klasifikasi jadi 3 segmen. Yang pertama yang sehari, kemudian yang 4 hari, kemudian yang total yang 5 hari. Cuma untuk total perhitungannya atau total PPh-nya yang di akhir itu, kalau di total itu sama, Bu. Iya. Tetapi untuk perhitungan yang benar itu seperti yang tadi Ibu jelaskan aja, berarti langsung jadiin 5 hari saja, begitu ya, Bu? Iya, betul. Iya. Iya, memang, iya. Kenapa kalau yang tadi ketika kamu sampaikan bahwa kamu membagi dalam 3 segmen tadi ya, kemudian masing-masing PPh hasil perhitungan segmen tadi kalau di total hasilnya sama seperti yang 281. Ya, karena memang
Ya kan tadi cara perhitungannya sedemikian rupa ya, sehingga sebenarnya ketika di hari yang ketika dia sudah pindah ke level yang berikutnya, dia akan mengakomodir pajak-pajak yang seharusnya menggunakan level ini kan sudah kriteria 3 ya. Jadi hari pertama tadi sampai dengan hari keempat ya, itu harusnya menggunakan kriteria 3, kemudian akhirnya perhitungan dimulai lagi. Ya. Jadi sebenarnya memang akan menghasilkan jumlah perhitungan yang sama. Nah, cuman karena di sini untuk siapa tadi? Hendrawan itu dia diberikannya upah borongan, ya sudah. Kalau pemberiannya upah borongan langsung saja dihitung dengan cara seperti ini. Selain yang pertama lebih praktis karena pemberian upahnya kan langsung utuh 6.500.000, jadi tidak diicir-icir gitu pemberiannya. Oke, sampai sini barangkali dia mau disampaikan. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita masuk untuk yang ada yang mau bertanya? Langsung saja ya, disampaikan ya. Oh, baik Bu. Izin bertanya Bu, untuk yang Muhandi Bu, yang bagian informasi lain. Ya. Itu untuk penghargaan itu tarif buat PPh 21-nya itu 5% ya Bu, bukan 15% ya Bu? Enggak pakai 15%. 15% kalau dia sudah di atas 60 juta, misalnya dia dapatnya ininya loh ya, PKP-nya kalau di atas 60 juta baru dia masuk ke yang 15%. Tapi 5%-nya dipakai dulu. Begitu. Kenapa? Kok pakai 15%? Kamu baca di mana? Saya cari Bu di Google. Kemarin soalnya bingung. Kemarin saya cari penerima hadiah itu kena 15% dari jumlah bruto yang bersifat final. Oke, kita lihat ke konsepnya ya di sini ya. Ini dasarnya adalah dari Per 16 PJ 2016 yang ini. Ini masih dipakai sampai dengan sekarang. Kegiatan ya, peserta kegiatan ya. Tadi sebentar, peserta kegiatan mana? Oh, sini aja. Ini adalah contoh soal yang ada di Per 16. Jadi untuk peserta kegiatan, ini adalah contoh soal yang mewakili kasus kegiatan ya. Jadi di sini Sony mengikuti kegiatan apa? Kegiatan turnamen Grand Prix Gold. Kemudian dia dapat hadiah 200 juta. Nah, di sini mungkin kamu jangan bingung ya, karena ini kan diambil dari Per 16, di mana Per 16 waktu itu untuk tarif lapisan pertama dia memang masih menggunakan 50 juta. Begitu, bukan 60 juta karena tahun 2016 di sini soalnya. Kemudian di sini lapisan kedua dia masuk ke plafon yang kedua maksimal 200 juta. Di sini yang terpakai adalah 150. Begitu Mas. Jadi bukan 15 ya, dia tetap melewati level yang terbawah dulu untuk tarifnya. Oke, baik Bu, makasih. Jadi konsepnya masih kayak yang awal ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan di sini? Oke, kalau tidak ada saya masuk ke penghitungan PPh 21 untuk bulan Desember. Nah, bulan Desember yang berbeda antara penghitungan PPh 21 pegawai tetap antara Januari dan Juli adalah karena adanya pemberian bonus. Nah, untuk pemberian bonus ya, karena bonus itu diberikan 1 kali dalam setahun, maka gaji ini harus disetahunkan dulu, begitu. Sebentar, ini ya, oke, di sini harus disetahunkan dulu ya. Nih, karena bonusnya 1 tahun sekali, jadi ibaratnya kamu kan enggak bisa ya, misalnya kalau matematika itu 2A ditambah 3B, kan enggak bisa dijumlahkan, kecuali kalau
variabelnya ini disamakan. Kalau ini jadi 2AB ditambah 3AB baru bisa kan? Nah, tapi kan ini harus sama dulu. Sehingga yang ini harus dikali, supaya sama dengan yang bonus, maka ini harus dikalikan dengan 12. Terus ini bonusnya tadi 12 juta ya. Gitu. Ini dan ini sama. Salah. 10 juta, ini 7 juta. Kali 12. Kali 12. Lalu ini tunjangan, ini juga sama ya, tunjangan harus dikali 12. Ini juga sama. Wah, ini baru satu ya. Ini sama nih. Harus disetahunkan dulu semuanya nih. Oke, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan. Ya, oke, di sini 6 juta semua nih ya. Lalu ini sama dengan kali 12. Nggak usah dikali 12. Ini berapa ya? Iuran pensiun berapa? 1% ya? Kalau nggak salah ya? Iya, Bu. Iya, 1%, Bu. Berarti ini 1% dari gaji. Oke, ini total pengurang. Ini dihapus aja ya. Oke, terus ini adalah penghasilan neto setahun. Oke, kemudian dikurangi PTKP. PKP setahun. Oke. Sama dengan ini dikurangi oke, kemudian ya. Oke, ini adalah PPh 21 per tahun. Lalu PPh 21 untuk bonus 21 atas bonus. Berarti diperoleh dari ini dikurangi dengan yang ini. Oke, mudah-mudahan saya tidak salah ininya. Oke, jadi atas bonus, ini adalah PPh 21 per tahun atas gaji dan bonus. Terus di bulan Januari PPh 21-nya adalah 7,29 per 1 tahun adalah yang ini. Di bulan Desember dia 8750, kok jadi turun ya? Sebentar, ini kok jadi minus?
Ini totalnya berapa ini? 3 tambah 28, sebentar, ini gimana nih cara ngitungnya? Oh, saya pakai yang ini aja deh, biar cepat. Yang ini ya. Ya, yang ini tadi. Oke, ini untuk soal yang sama tadi ya. Jadi tadi sudah diperoleh untuk ya, ini PPh 21 1 tahun untuk gaji dan bonus dapatnya angkanya 10.550. Lalu PPh 21 untuk bonus itu dapatnya sekian. Ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari ini 10.550 ini dikurangi dengan yang di atasnya P20. P20 yang ini. Ini adalah PPh 21 milik Aryani, tetapi komponennya adalah gaji tanpa bonus ya. Jadi dia mendapatkan angkanya untuk bonus ini. Mana tadi? Nah, ini ya. Oke, dapatnya sekian ya, 1,8 ini. Nah, untuk yang Budi dan yang lainnya sama ya cara perhitungannya. Jadi tadi karena bonusnya itu diberikan 1 kali dalam setahun, maka untuk gaji itu harus disetahunkan dari awal, begitu ya. Oke, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, sekarang saya masuk ke pelaporan SPT tahunannya. Oke, untuk di SPT tahunan, ini adalah SPT untuk bulan Juni. Oke. Sebentar, yang Januari ada nggak? Ntar kita lihat dulu ya. Desember, Januari. Oke, untuk SPT, oke sebentar saya lihat dulu SPT-nya ini. SPT masa 1721, lampiran 1, ini langsung ke A1, lampiran 2-nya, oh nggak diisi ya? Ya ini kurang lengkap ya. 1721 lampiran 1, lampiran 2. Ini lampiran 1-nya ada, daftar bukti potong, kemudian lampiran 2. Bentar, saya bukakan yang satunya. SPT yang dari kelas saya yang tadi pagi. Nah, ini. Oke ya, jadi untuk SPT 1 set itu, 1 set, saya menjelaskan dulu untuk isi dari SPT 1 set. Jadi yang pertama itu ada halaman induk. Halaman induk itu seperti ini bentuknya, SPT masa 2126. Kemudian ini untuk SPT induk ini 2 halaman ya. Ada halaman pertama, halaman kedua. Seperti ini.
di mana pada halaman kedua nanti harus ada tanda tangan dan stempel perusahaan atau stempelnya si CV Siluet. Kalau CV Siluet tidak memberikan stempel, maka SPT ini dianggap tidak lengkap, sehingga dianggap tidak menyampaikan SPT. Oke, kemudian untuk 1721 lampiran 1 itu adalah rekapan dari 1721 A1 begitu. Oke, jadi di sini ini judulnya ya, ini adalah daftar pemotongan PPh 21 bagi pegawai tetap, penerima pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua berkala, serta bagi PNS, anggota TNI. Oke, berarti ini merupakan rekapan dari 1721 A1, kemudian kalau 1721 A1 itu untuk perusahaan swasta, lalu kalau instansi pemerintah dia akan menggunakan 1721 A2. Jadi yang mana maksudnya yang A1 A2 yang ini ya. Nah, ini nih, yang ini A1 ini untuk perusahaan swasta. Kalau yang A2 itu nah ini ada. Nah, A2 ini untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunannya. Nah, ini namanya bukti potong. Ini untuk yang PNS, kalau yang ini adalah untuk yang perusahaan swasta, di mana bukti potong ini diberikan harus dibuat per pegawai. Ya, jadi ini untuk pegawai ya. Masing-masing kalau misalnya satu perusahaan punya 100 pegawai, maka perusahaan harus membuat 100 bukti potong untuk masing-masing pegawainya. Dan kemudian dari 100 lembar itu tadi ada 100 nama pegawai itu harus direkap di sini. Nih, ini nanti ada. Nah, ini misalnya ya, ini halamannya cuma sampai 20, nah ini dipersilahkan untuk menambah halaman sendiri, begitu. Oke. Sampai jumlahnya sesuai dengan jumlah pegawai yang ada di perusahaan, begitu. Oke, nah sekarang ini 1721 ini adalah daftar dari bukti potong ya, dari bukti potong baik A1 maupun A2. Nah, kemudian daftar bukti potong ini itu kalau kamu perhatikan ya, di sini ada masa pajak, kemudian ada 1 tahun pajak. Nah, dari Januari sampai Desember itu harus membuat lampiran yang ini untuk merekap semua pegawai tetapnya. Lalu, sebentar. Mari ya Pak Man. Oke, saya lanjutkan. Oke, jadi untuk khusus yang 1721 lampiran 1 ini itu nanti ini harus selalu ada ya, setiap bulan itu harus ada. Maksud saya untuk masing-masing SPT itu setiap masa itu harus ada. Kemudian khusus untuk yang 1 masa ini, lalu untuk yang 1 tahun pajak ini disilang untuk pelaporan SPT masa Desember. Jadi untuk masa Desember nanti ada 2 lembar SPT 1721 lampiran 1-nya. Jadi yang pertama adalah yang
untuk pelaporan khusus 1 masa Desember itu, lalu satunya lagi untuk yang 1 tahun pajak. Jadi rekapan ya, kalau yang 1 tahun pajak itu. Kemudian ini apa nih? Lalu lampiran 2 ini berisi daftar bukti potong untuk daftar bukti potong. Berarti berisi rekapan ya, rekapan dari bukti potong untuk PPh 21 yang pengenaan pajaknya bersifat tidak final. Ini diambil dari 1721 lampiran 6. Yang ini. Nah, ini bukti potongnya yang tadi direkap di 1721 lampiran 2. Nah, kalau yang namanya bukti potong itu harus dibuat per nama penerima penghasilan. Nah, di sini kita lihat yang masuk dalam penghasilan yang tidak final itu meliputi apa saja. Nah, ini ada tenaga kerja lepas. Nah, kalau di soal ini tadi itu kan ada beberapa tenaga kerja lepas ya, sehingga ini harus dibuatkan bukti potong untuk yang lampiran 6 ini. Untuk siapa tadi Himawan, Hendrawan, kemudian Hilman. Ya, untuk yang Hilman, walaupun dia tidak dipotong, tidak dikenakan pajak, tetapi proses perhitungannya kenapa kok sampai dapatnya 0 itu tadi itu harus disampaikan, tetap disampaikan. Lalu di sini ada, nah, kemudian tadi ada konsultan ya. Untuk konsultan tadi itu bisa dimasukkan ke yang ini, bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak berkesinambungan. Oke, berarti sudah ada 4. Kemudian tadi ada lagi enggak? Oh ya, ini bonus yang diterima oleh mantan pegawai. Ya, ini tadi ada yang terima sehingga ada 5 lembar lampiran ini yang harus dibuat. Kemudian ada imbalan kepada peserta kegiatan penerima hadiah. Oke, berarti ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada direksi, ya. Oke, berarti ada 7 ya yang harus dibuat lampirannya ini khusus untuk di bulan Juli, begitu. Nah, kemudian nanti rekapannya itu dimasukkan di sini. Nama 7 orang tadi harus masuk di sini. Nah, NPWP, nama, bukti potong, dan seterusnya. Oke, kemudian untuk yang lampiran 3 itu berisi PPh 21 yang pengenaan pajaknya bersifat final. Ini rekapannya, ini infonya diambil dari lampiran 7. Lampiran 7, 1721 lampiran 7, mana nih? 1721 lampiran 7 ini. Ini ya. PPh 21 yang pengenaannya bersifat final, ini meliputi apa saja uang pesangon yang dibayarkan sekaligus, uang manfaat pensiun tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus, kemudian honor imbalan lainnya yang dibebankan ke APBN APBD yang diterima oleh PNS, anggota TNI Polri, pejabat negara dan pensiunannya, lalu objek PPh 21 lainnya, begitu. Ya. Oke, ini apa namanya yang untuk yang lampiran 7 ini tadi rekap Pak. Kalau ada maka direkap di sini. Nah, tapi kalau di soal ini itu tidak ada ya, tidak ada pemberian yang jenis masuk di dalam lampiran 7 itu tadi, begitu. Nah, selanjutnya kita lihat lampiran 4. Lampiran 4 ini berisi jadi ceritanya siluet CV siluet ini harus menampilkan bukti bahwa dia sudah menyetorkan PPh 21. Ini untuk dokumen untuk menyampaikan bukti bahwa si CV siluet tadi sudah menyetorkan pajaknya ya. Jadi ini ya. Taunya dari mana? Nah, ini NTPN. NTPN atau nomor bukti. NTPN itu kepanjangannya nomor tanda penerimaan negara, jadi semacam kwitansi. Jadi setiap kali CV Sulit melakukan penyetoran pajak, maka dia akan memperoleh NTPN. Nah, NTPN-nya itu harus ditulis di sini.
Nah, jumlah yang disetor itu harus sama dengan jumlah total PPh 21 yang ada di masing-masing laporan. Begitu. Jadi kalau Januari itu total pembayaran pajaknya katakanlah 10 juta, macam-macam rinciannya, perhitungannya, tapi total 10 juta, maka di sini nanti di totalnya harus 10 juta. Begitu. Ya, ini totalannya. Oke, kalau pemindah bukuan itu ceritanya kalau ini ya, apa namanya, dia salah memilih jenis PPh waktu itu, harusnya punya PPh 21, atau misalnya dia kelebihan pembayaran, kemudian kelebihannya dialihkan ke pajak PPh 21, itu bisa seperti itu, gitu ya. Oke, kemudian 6 ini tadi sudah, 7 tadi sudah. Oke, nah sekarang saya masuk yang 1721 A1. Nah, 1721 A1 ini tadi yang sudah saya sampaikan, ini merupakan bukti potong untuk masing-masing pegawai ya yang menerima pegawai perusahaan swasta. Sedangkan yang 1721 A2 ini untuk yang PNS. Nah, sekarang dalam karena di sini perusahaan diminta untuk melaporkan 3 masa, Januari, Juli, dan Desember, maka harus ada 3 set. SPT 1721 A1 untuk Januari sendiri, mulai dari SPT induk sampai lampirannya itu harus ada di situ yang memang maksud saya gini, yang penting transaksinya itu ada dan itu harus tercapture di dalam lampiran-lampiran itu. Tapi kalau misalnya tadi ya, perusahaan tidak ada penghasilan final, ya sudah tidak disampaikan lampirannya tidak apa-apa, begitu. Atau misalnya, oh ini kan perusahaan swasta sehingga aduannya nggak perlu dipakai, ya ditinggal saja aduannya, tidak apa-apa, begitu. Oke, jadi masing-masing set ini harus lengkap dari Januari, kemudian untuk Juli dan Desember. Gitu. Oke, kalau ada yang mau bertanya langsung ditanyakan saja ya. Oke, selanjutnya untuk pengisian SPT ini harus dimulai dari yang paling belakang dulu. Nah, karena di sini CV Siluet adalah perusahaan swasta, maka pengisiannya dimulai dari 1721 A1 ini, begitu. Ya, nah di sini untuk pengisiannya apabila ada bagian yang seharusnya diisi tidak diisi, maka nanti akan dianggap tidak lengkap SPT-nya dan dianggap tidak menyampaikan, sehingga harus lengkap. Oke ya, jadi kita lihat di sini dulu masa perolehan penghasilan. Ini misalnya mau melaporkan untuk bulan Januari, misalnya kita lihat dulu dia mau lapor untuk bulan Januari. Kalau bulan Januari berarti ya sebentar. 1721 A1, sebentar saya mikir dulu ya. Kalau bulan Januari 1721 A1, oh ya. 1721 ini merupakan bukti potong yang 1 tahun sekali diberikan kepada si karyawannya. Sehingga ini pemberiannya, pengisiannya bulan 1 sampai 12 seperti ini. Bentar, ini saya cek dulu untuk yang di sininya ya. Apakah sama seperti itu? Juli. Iya. (1721) ya, bukti potong itu diberikan 1 kali dalam setahun ya. Jadi misalnya kalau perusahaan mau memberikan bukti potong untuk pemotongan pajak yang dilakukan selama tahun 2022, maka nanti pemberiannya itu paling lambat itu pada bulan Januari 2023. Itu paling lambat. Tapi pada teknisnya, pada prakteknya seringkali perusahaan itu baru memberikan
bahkan sampai Maret itu baru diberikan. Di mana bagi misalnya contohnya untuk si Aryani tadi, kenapa kok dia membutuhkan formulir 1721A1? Karena formulir ini nanti akan dipakai untuk sebagai dasar dia untuk pengisian SPT 1770 atau SPT tahunan orang pribadi dia. Jadi kalau misalnya penghasilannya di sini omsetnya berapa nih? Dia bahkan sudah mencapai 171 juta, 171 juta berarti dia nanti akan menggunakan SPT 1770S begitu. Oke, dan ini diberikan 1 tahun sekali ya, dan memang isinya seperti ini ya. Jadi bulan 1 sampai 12 ini diisi, kemudian ini nomor ini yang memberikan itu dari perusahaannya, lalu identitas pemotong itu harus lengkap, nama dan NPWP-nya, lalu identitas dari si penerima penghasilan itu juga harus diisi secara lengkap, begitu. Kalau misalnya dia bukan karyawan asing, berarti ini di-strip aja. Kemudian ini NIK harus diisi, kode negara domisili. Oke. Oke, kemudian bentar. Oke, kemudian ini pengisiannya mirip seperti yang ada di perhitungan PPh 21 yang tadi di lembar kerja Excel ya. Ini sama, pada prinsipnya sama. Nah, kalau sudah nanti identitas pemotong itu harus diisi mulai dari nama, NPWP, tanggal dia melakukan pemotongannya, lalu di sini harus diberi tanda tangan dan stempel. Gitu. Nah, oke. Selanjutnya untuk karena dia punya 3 pegawai ya di sini ya, 3 pegawai, maka berarti ada 1721A1 yang harus dia buat, di mana itu nanti harus diberikan maksimal pada bulan Januari 2023, begitu. Oke. Kemudian untuk di bulan untuk bulan Januari perlu dibuat enggak ya? Harusnya ya tetap dibuat ya. Kalau enggak gitu nanti dia enggak bisa ngisi yang ini tadi nih. Yang ini. Nanti itu tadi yang 1721A1 itu nanti direkap di sini. Nah, itu rekapannya ditaruh di sini. Oke. Masa perolehan penghasilan kalau bulan Januari ya ditulis 1 begitu ya. Kemudian ini untuk yang 1721 lampiran 1 di sini ya. Untuk bulan Januari ini tadi satu masanya harus disilang, kemudian untuk masa pajaknya yang diisi Januari 2022. Kemudian di sini ditulis nama pemotong, ini rekapan dari 1721A1 itu tadi, kemudian ini di total penghasilan brutonya dan PPh-nya. Oke. Selanjutnya 1721 sudah, sekarang saya masuk ke yang lampiran 7. Untuk lampiran 7 yang final tadi tidak ada sehingga ini tidak perlu disampaikan. Sekarang saya masuk yang lampiran 6. Nah, untuk lampiran 6, karena tadi ada beberapa orang, tadi kalau nggak salah ada 7 ya, berarti ada 7 ini, 7 orang yang harus dibuatkan bukti potong ini tadi untuk bulan Juli 2022. Jadi ini harus diisi nomornya, kemudian identitas penerima penghasilan, kemudian ini dibuat 7 lembar ya, jadi per nama, begitu. Ini identitas pemotongnya, kemudian tanggal pemotongannya, tanda tangan, dan stempelnya. Oke, kemudian selanjutnya saya masuk ke lampiran 4. Ini pemindah bukuan atau bukti setor, ini harus diisi nomor NTPN untuk penyetoran masing-masing
bulan ya. Jadi karena bulan Januari itu harus disetorkan bulan Januari maksimal tanggal 10 bulan berikutnya ya. Jadi NTPN-nya harus ditulis di sini. Kemudian jangan lupa ditotal ya jumlah pajak yang disetornya. Lalu untuk di lampiran 3, ini tadi daftar bukti PPh tidak final, yang final tadi tidak ada ya datanya sehingga tidak perlu diisi. Nah kalau yang ini, nah ini baru ada. Yang 7 orang tadi itu harus direkap di sini namanya, kemudian dipindahkan angka-angka yang dari 1721 lembar 6 itu tadi. Untuk masa pajaknya bisa ditulis ya, ini berarti ini untuk bulan Juli 07/2022 begitu ya. Tapi kalau yang bulan Januari itu kosong. Justru yang Januari ini ya seperti ini ya, tidak ada ya. Ya, tapi untuk yang bulan 7-nya ada 7 orang. Kemudian di total berapa total penghasilan bruto dan PPh-nya. Lalu kalau sudah masuk ke lampiran 1. Oke, lampiran 1 untuk yang bulan Januari, Juli seperti ini ya. Jadi ini untuk Januari 2022, ini masanya disilang, kemudian identitas pemotong, kemudian ini yang berasal dari 1721 A1 tadi dipindah ataupun A2 dipindahkan satu persatu ke sini. Begitu. Terus kalau yang ini yang ini disilang berarti ini masanya adalah masa ini tulisnya harusnya 12 ya, bukan Januari begitu. Karena untuk khusus di bulan Desember tadi untuk 1721 lampiran 1 itu ada 2 lembar, yaitu untuk masa Desember sendiri dan untuk tahun 1 tahun pajak begitu. Oke. Kemudian untuk halaman terakhir yang bisa diisi adalah halaman induk. Untuk halaman induk, nah ini adalah halaman induk, ini baru bisa diisi setelah lampiran-lampiran atau halaman-halaman yang di bawahnya tadi sudah diisi terlebih dahulu. Nah ini harusnya ada 3 ya, ada bulan Januari, Juli, dan Desember. 01, 07, dan Desember 12, satu persatu. Ini disilang SPT normal karena asumsinya dia baru menyampaikan SPT ini untuk yang pertama kali, untuk yang di SPT 2022. Tapi kalau dia sudah menyampaikan SPT, ternyata ada pembetulan, maka dia bisa dan dia submit lagi SPT-nya, maka harus disilang yang SPT pembetulan. Kemudian ini identitas pemotong harus diisi, lalu ini adalah, ya ini tadi berasal dari yang di lampiran-lampiran di belakangnya tadi ya. Oke, seperti itu. Kemudian itu di total. Nomor 12, ini kalau ada surat tagihan pajak untuk PPh 2126 ya. Oke, nanti untuk pengisiannya nanti berhenti sampai di nomor 15. Begitu. Karena di sini diasumsikan pajak sudah disetorkan semuanya. Oke, jadi itu seperti itu ya cara pengisiannya. Jadi karena ada diminta melaporkan 3 SPT, maka ada 3 SPT masa Januari, Juli, dan Desember 2022, di mana untuk masa Desember itu untuk yang formulir yang ini, kok yang ini tadi ya, mana tadi. Nah yang ini itu ada 2 lembar khusus untuk Desember, di mana yang masa itu untuk melaporkan untuk masa Desember sendiri, dan yang satunya lagi untuk yang 1 tahun pajak, begitu. Oke. Nah, karena dia melaporkannya satunya lagi tadi 1 masa pajak dan satunya 1 tahun pajak, maka mestinya untuk 1721 A1 itu sendiri ini ada yang untuk Desember itu ada 01 sampai 12 dan untuk Desember itu ada yang 12. Jadi hanya menyampaikan untuk Desember sendiri. Begitu juga untuk Januari 01,
Juli 0707 begitu, sehingga angkanya juga menyesuaikan untuk di dalam sini. Jadi kalau 0707 maksudnya dia menghitung PPh 21 untuk bulan Juli saja, begitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Tadi kan berarti kan ini kan untuk bukti potongnya berarti kan dibuat untuk skemanya ya, Bu. Berarti nanti untuk pegawainya itu di akhir tahun gitu bakal punya 12 bukti potong ya, Bu, untuk misalnya A1-nya. Oke, kalau yang selama ini ya, kalau yang selama ini saya peroleh, saya itu mendapatkannya satu saja, yaitu yang 1721 yang bulan Januari sampai Desember. Jadi satu lembar yang ini tadi, tapi untuk masa 1 sampai 12 ini. Kalau untuk pegawai, biasanya diberikannya 1 sampai 12 ini, satu lembar. Langsung rekapan. Sama ini, Bu, kalau untuk 1 tahun pajak itu kan berarti kan disetahunkan semua ya untuk penghasilannya. Nah, itu sebenarnya untuk pelaporan di SPT tahunannya atau gimana, Bu? Maksudnya gimana nih? Untuk yang di lampiran berapa tadi ya? Untuk yang ada 1 tahun pajak atau 1 masa pajak. Oh, yang ini tadi. Yang ini. Yang ini. Nah, ya, Bu. Ya, tapi di 1 tahun pajak itu kan di Desembernya ya, Bu. Itu kan jadi disetahunkan semua. Nah, itu sebenarnya digunain untuk pelaporan SPT tahunan atau hanya untuk SPT masa aja gitu, Bu? Ya. Jadi kalau yang ini jadi ceritanya gini. 1721, SPT 1721 itu dulu. Tapi saya lupa tahunnya kapan perubahannya, karena udah lama sekali. 1721 ini dulu adalah SPT tahunan. Asalnya dari SPT tahunan. Ya. Jadi pelaporannya dulu 1 tahun sekali. Nah, kemudian sepertinya bermasalah. Banyak perusahaan bermasalah ketika harus melaporkan 1 tahun sekali. Nah, kemudian oleh pemerintah dirubah, SPT tahunan ini berubah menjadi SPT masa. Jadi harus dilaporkan setiap bulan. Jadi dulu SPT 1721 itu pelaporan 1 tahun sekali, sekarang pelaporannya harus 12 kali dalam 1 tahun. Nah, pada bulan Desember, tadi contoh untuk di sini kan dia harus melaporkan SPT masa Desember 2022. Satu set 1721 itu tadi. Nah, di dalam satu set itu dia harus menampilkan yang ini, lampiran 1, tetapi yang disilang 1 masa pajaknya ini untuk masa 12 2022. Lalu yang satunya lagi dia harus menampilkan lampiran 1, tetapi untuk 1 tahun pajak, begitu ya. Untuk 1 tahun pajak, begitu. Untuk yang bulan Desembernya. Jadi untuk yang bulan Desember 1 tahun pajak, ini berarti untuk informasinya ini adalah rekapan dari 1721 A1 yang 1 sampai 12 bulan. Kalau yang ini, yang untuk 1 masa pajak, misalnya untuk bulan Desember tadi, itu untuk untuk perhitungan PPh 21 yang hanya untuk menghitung PPh 21 untuk bulan Desember saja, begitu. Jadi yang real untuk pemotongan Desember itu ada di 1721 A1 untuk masa 1 bulan saja. Lalu yang ini untuk 1 tahun pajak ini berasal dari 1721 A1 yang berisi rekap yang ini tadi ya. Nah, ini tetapi untuk masa 1 sampai 12 begitu. Jadi berisi rekapan selama 1 tahun begitu. Begitu, William. Berarti untuk Desembernya itu berarti kan dia ada, Bu, yang satunya itu bukti potong masa, satu lagi bukti potong untuk rekapannya gitu ya, Bu? Iya. Oke. Makasih, Bu. Iya. Oke, selanjutnya barangkali ada pertanyaan. Oke, tidak ada ya? Permisi Bu, saya izin bertanya. Jadi kemarin itu saya waktu mengerjakan di lampiran 17216 itu kan ada ini ya tenaga kerja yang bukan
non pegawai. Nah, itu kan ada upah borongan. Itu kan masuknya di 17.216 ya, Bu. Tapi saya bingung untuk pengenaan dasar pengenaan pajaknya, Bu, sama tarifnya. Soalnya perhitungannya kan kemarin saya sama kayak gini gitu, Bu, per step. Ya, jadi berarti kan masuk yang di sini ya, tenaga kerja lepas ini tadi. Nah, ini untuk kamu bingung di mana? Di mana? Di sini ya, DPP-nya sini ya. Untuk DPP-nya itu berarti kamu bisa menggunakan. Jadi kalau misalnya untuk yang seperti himawan, untuk yang honor itu kan dasar pengenaan pajaknya. Kalau saya belajar di perpajakan pertama itu dasar pengenaan pajaknya sama seperti penghasilan bruto, lalu nanti dikali sama 5%, jadi hasilnya sama kayak perhitungan yang sudah dihitung gitu. Terima kasih, Bu. Ya, tadi siapa tadi? Himawan ya? Namanya tadi siapa tadi? Himawan. Yang kamu bingung tadi untuk himawan. Yang ini ya. Tadi untuk perhitungannya karena dia masuk skenario yang ketiga ya, jadi memang harus disebulankan, disetahunkan. Kamu mungkin bingung, atau DPP-nya pakai yang apa begitu kan? Yang ininya kan DPP-nya tadi, sementara dia kan pemberiannya cuma 1 kali pas terima upah borongan sebesar 11 juta itu ya. Ya coba kalau ini misal ya, ya memang untuk tenaga kerja lepas ini agak lain memang cara ngitungnya sama yang lainnya, lebih ribet memang. Ini tadi 15% dibagi 12. Coba kalau misalnya ini ya, kita pakai hitung-hitungan matematika biasa ya. Ini dibagi 12, ya dapat 6.500.000 ya, memang 6.500.000 ya ininya ya. Oke, 6.500.000, lalu 6.500.000 ini kalau misalnya dikalikan 5%, padahal dia setahun. Sebentar, kita coba lihat lagi ke Excel-nya ya. Tadi kan gajinya dia 475 ya. Jadi 475 itu ya yang ini ya. Lampiran 6. Ini harusnya dia 475.000. Tarif 5%, 15%. Masa ditulis satu-satu begitu ya. Ini 5%. Ini 5%. Oh. Ini 5%, ini 15%. Ini agak ribet ini cara nulisnya. Ini 15%. PPh dipotong berapa? Yang jelas hasilnya nanti harus menghasilkan 475.000. Aduh ribet ini memang ya. Makanya saya dari dulu kalau ngomong tenaga kerja lepas ini sudah dapatnya seberapa, ngitungnya paling ribet sendiri ya. Ini nanti berarti kamu ini padahal DPP-nya tadi mana tadi? Bentar, ini saya tutup saja. Ini saya tutup. Sebentar.
Ini saya tutup dulu. Ini ada dia. Nah, yang ini. Ya, untuk si Himawan ini 475 ya. Tapi dia mintanya dia harus menampilkan DPP-nya. Ya ini agak ribet ini ya. Ini kamu harus sedikit berakrobat ini kayaknya ini. Ya. Harus menampilkan pajaknya 475 di mana 475 ini berasal dari penggunaan dua tarif 5% dan 15%. Begitu ya kan? Nah, terus kalau mau ngitung mundur ya lumayan ini. Soalnya untuk cari DPP-nya ini. Bentar. Misalnya kalau kamu menampilkannya ini angkanya persis di DPP-nya itu 78 juta, terus nanti kamu tulis di sininya 475, nanti bisa berapa ini, kecuali kalau kamu ini ya bersiap untuk ini apa namanya memberikan keterangan kalau ditanya ya, umpama ditanya ini ya, ditanya ini dari angka 78 juta ini kok bisa pajaknya jadi 475. Waduh, kalau saya itu males ya. Kalau ditanya-tanyain kayak gitu, kalau saya nih ya, kalau saya lebih suka 475 ini saya tarik mundur. Jadi saya tulis, jadinya nggak sesuai sih jadinya, tapi nanti tarifnya 5%, pajaknya 475, ya sudah 475 dibagi 5%, itulah jadinya DPP-nya. Terus nanti penghasilan bruto, atau bisa juga sih kalau kamu mau pakai penghasilan brutonya itu, penghasilan brutonya kan berarti yang 11 juta ini tadi. Ya, 11 juta kamu tulis, bentar saya tulis ya. Nih, 11 juta. 11 juta dasar pengenaan pajaknya berapa? Misalnya saya tulis yang tadi itu dasar pengenaan pajaknya kan berarti yang mana? Terusan masa 78 juta rasanya kok ya jadi aneh ya, tapi rumusnya ya gituin nulisnya, masa ini ditulis 78 juta. Itu terus tarifnya ada 2, 5 dan 15%, terus PPh dipotongnya 475.000. Nah, ini kayaknya harus tanya orang pajak juga ini ya. Pak, ini kalau untuk tenaga kerja lepas ini nanti makainya gimana ini, Pak? Ini yang jelas ini 11 juta, memang aslinya borongannya sekian, terus pajaknya memang sekian, cuman yang bermasalah, ini kan yang jadi pertanyaanmu, DPP-nya tuh jadinya bagaimana? Ya kan? Iya, Bu, betul, Bu. Ini jadi masalah ini nanti. Ini kayaknya harus tanya orang pajak ini ya. Kalau saya sih ya, kalau sudah males mau mikir-mikir, berakrobat, mikirnya bisa saja sih nanti ini ditarik mundur. Aduh, tapi ini ribet ini ya. Ini sangat ribet ini. Masalahnya 475 ini diperoleh dari 5.700.000 dibagi 12. Kecuali kalau 475 ini langsung DPP-nya dari 5% dan 15% menghasilkan totalnya 475 sih enak ya. Kalau saya jadi kamu, tak tulis saja apa adanya, mari habis itu kalau mau tanya-tanya, nanti dikasih saja Excel-nya. Tapi kalau ini saya nggak punya jawaban ya untuk pertanyaanmu, Mbak. Ini DPP-nya pakai yang mana? Masalahnya di sini WP tidak diminta untuk menyampaikan kertas kerjanya ini. Kalau saya sih lebih suka ada ini ya, ada permintaan untuk menyampaikan lembar kerjanya ini. Baik Bu, berarti intinya untuk sementara boleh pakai yang dihitung mundur itu atau dirinci kayak perhitungan biasa ya Bu, 5 sama 15%. Iya, kamu tulis aja kayak gini, biar dia yang hitung-hitung sendiri, wong dia juga nggak minta melampirkan. Kalau nggak mau pusing, mestinya dia minta. Saya minta dong kertas kerjanya untuk dapat perhitungan yang ini tadi.
Begitu. Tulisan aja kayak gini. Cuman ini membuat pertanyaan sih, tapi ya cara ngitunya gitu Jadi aneh-aneh sendiri kan akhirnya di sininya. Oke Bu, makasih Bu. Sama saya mau konfirmasi Bu sekali lagi untuk yang 1721 halaman 1, kalau misalnya pelaporannya itu tahunan berarti untuk yang tidak final itu ditulis juga ya Bu. Jadi nanti totalnya kalau saya kemarin hitung itu ada 12. Yang mana? 1721 yang mana? Yang ini? Iya Bu, yang halaman 1. Yang mana Mbak? Yang ada 12 itu? Yang nomor berapa? Ini Bu Jum, yang nomor kolom nomor 11 ini. Jadi yang non pegawai itu nanti juga disertakan gitu atau enggak ya Bu? Yang nomor ini, yang mana sih? Yang nomor 11 ini? Ya Bu, jadi kalau misalnya yang Juli itu juga disertakan, kemarin kalau saya nggak salah ingat, saya itu ngitungnya ada 12 gitu Bu, untuk jumlah nomor 11. Jadi non pegawainya juga disertakan. Kalau misalnya tahunan itu memang disertakan atau kita hanya melaporkan yang Desember aja? Oh iya. Jadi kalau yang ini kamu tanya untuk yang bulan Desember tah maksudnya ya? Iya Bu. Kalau ini untuk SPT masa Desember, ini kan berarti tahunnya dari mana Desember? Karena di sini ya 12/2022. Begitu. Nah, kalau yang tahunan itu tadi maksudnya untuk yang tahunannya cuman di sininya saja sih, yang ini. Nah, tapi kalau yang ini dia cuman menampilkannya di sini 12-nya ini untuk khusus bulan Desember saja, begitu. Jadi kalau yang tadi pertanyaanmu yang 11 ini tadi apa tadi kamu tanya apa Mbak? Yang pegawainya jadi berapa? 11 yang tenaga kerja lepas Bu, yang dapat honor sama upah borongan tadi. Oh ya, jadi kalau yang tenaga kerja lepas sama yang kerja lepas tadi kan bulan Juli ya. Berarti dia hanya pelaporannya di bulan Juli saja. Untuk yang berarti hanya dilaporkan di masa 7/2022. Nanti tenaga kerja lepas nanti munculnya di sini dia. Nih. Tapi di bulan Desember ya. Nah, bulan Desember yang ini kamu tulis 12/2022. Nanti itu sebentar kita lihat ya di sini ya, isinya apa. Nah, di sini dia hanya merekap khusus untuk pegawai tetap saja. Terus ini ya, catatan pajak ya. Terus kalau yang tenaga kerja lepas tadi bagaimana? Oh, yang 3, lembar 3 ya. Lembar 3 itu, nah, 2. Ini dia hanya melaporkan untuk satu masa saja, Juli 2022. Jadi Desember itu nanti di sininya 0. Lalu untuk SPT 12 bulan Desember 2022, tenaga kerja lepasnya di sini juga 0. Jadi dia hanya muncul di bulan Juli saja, Mbak, gitu. Baik Bu, terima kasih Bu, sudah cukup jelas. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Oke, yang tadi itu bagus ya pertanyaannya ya, yang terkait dengan yang DPP untuk tenaga kerja lepas tadi, terus bagaimana ya? Itu tadi kamu lampiran berapa tadi untuk pengisian lampiran berapa? Lampiran 3 ya? 2 apa 3 ya tadi ya? Lampiran 2 ya? Yang 2. Berapa lampiran berapa tadi? Lampiran 6 Bu. Oh 6. Iya, ini jadi masalah ini. Nah, ini kalau mau kamu jadiin jadi bahan penelitian buat skripsi, bagus itu. Artinya selama ini ada kasus nggak? Apalagi kalau perusahaan rokok itu kan pegawai tenaga kerja lepasnya mestinya ya banyak kan yang dibayar upah harian seperti itu atau upah atau hitungannya tarifnya dia tarif harian, tapi bisa jadi dibayarkannya mingguan atau bulanan. Ya, bisa seperti itu. Nah, tapi kan istilahnya dia tetap saja masuk klasifikasi tenaga kerja lepas. Nah, selama ini terus mereka pelaporannya seperti apa di sini?
Harusnya ini jadi masalah selama ini ya, harusnya loh ya. Kalau tidak bisa menampilkan angka yang seharusnya di sini. Jadi artinya di sini berarti tidak bisa mengakomodir, format ini tidak mengakomodir perhitungan yang ada di sini tadi. Begitu. Ya, ini adalah kelemahan di ini ya, salah satu kelemahan ya di ini terkait dengan pelaporan PPA 21. Oke, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik. Nanti kalau tidak ada, saya rasa bisa saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Nah, untuk absen